hanya datang ke sini siang hari. Kalau Erlang tahu, aku kehilangan giok janji cinta. Dia pasti akan sedih. Ini giok yang aku berikan untuk Hiniang. Kenapa tergantung di sini? Hiniang. Hiniang, kamu kemana saja akhir-akhir ini? Aku sangat merindukanmu. Kenapa Hiniang tidak mengenaliku? Hiniang. Tuan, aku tidak mengenalmu. Hiniang, kenapa kamu tidak mengenaliku? Apakah kamu lupa janji kita? Janji apa? Tuan, aku benar-benar tidak mengenalmu. Lepaskan aku. Cuaca kering, hati-hati dengan api. Pergi. Wanjai. Aroma tubuhnya sangat familiar. Sama seperti pria yang aku lihat dalam mimpiku setiap bulan. Aromanya benar-benar sama. Orang gila. Hiniang. Itu giok yang aku berikan padamu. Kenapa kamu tidak mau mengakuiku? Hiniang. Sudah larut, kamu mau kemana? Kenapa bajumu tidak rapi? Tidak ada apa-apa. Hanya sedang mencari giok di jalan. Bertemu dengan seekor anjing. Seeker anjing. Kalau tidak ketemu ya sudah, biar aku lihat. Tangannya ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Giok ini sangat penting. Ini adalah janji cinta kita. Oh iya. Tentu saja tahu, ini adalah janji cinta kita. Sudah larut, mari kita beristirahat. Besok aku harus ke akademi. Istriku, jangan keluar rumah akhir-akhir ini. Keadaan tidak aman. Aku dengar dari ibu-ibu di jalan, Qianhu baru. Ada kebiasaan aneh, suka mencuri wangian, terutama wanita menikah yang cantik. Apakah pria yang aku temui beberapa malam lalu adalah Qianhu baru yang punya kebiasaan aneh? Oh iya. Hari ini Erlang akan pulang dari akademi. Ingat untuk memasak obat tradisional saya. Menjerti. Mengapa istriku begitu sial, suami orang lain? Sangat perhatian terhadap istrinya, sementara istriku tidak hanya harus mencari uang, tetapi juga selalu dicela oleh Nyonya Yo. Tidak bisa punya anak. Siapa yang sebenarnya tidak bisa punya anak? Dulu jika bukan karena Erlang, aku mungkin tidak akan selamat dari tangan penjahat. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Tuan 5. Itu adalah tempat tinggal Tao Niangzi. Mengerti? Pergilah. Serakin surat ini kepada Yuhi. Ini ada 30 tael, bawa juga untuknya, ini. Ini adalah uang obat yang Tao Niangzi susah payah. Siapkan untuk suami, jika istri tahu. Dia pasti akan sedih. Hal ini tidak boleh diketahui oleh Hiniang.
Adik Yun. Dulu kamu berhasil melarikan diri dari tangan penjahat. Bagaimana? Apakah tubuhmu sudah sembuh? Terima kasih atas perhatian Kak. Saya sudah sembuh. Baik. Silakan masuk. Ini bukan tempat tinggal Hiniang. Mengapa Kak Li ada di sini? Hiniang sekarang adalah istriku. Ini adalah rumah bersama saya dan Hiniang. Setelah pertarungan hidup dan mati terakhir kali, kami bertiga bisa disebut sekutu yang telah melalui kesulitan bersama. Hiniang, ada tamu di rumah. Bagaimana bisa dia? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Hiniang, ini adalah Zhao Jiun, teman baik kita. Masih ingat? Aku. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Di tubuh Zhao Jiun. Bagaimana bisa ada setengah giokku? Erlang jelas mengatakan padaku bahwa setengah gioknya hilang karena menyelamatkanku. Ada apa Hiniang? Tidak ada. Cepat sajakan teh untuk adik Yun. Ya. Silakan. Tuan Zhao, silakan minum teh. Apa kamu baik-baik saja? Kulitku tebal. Justru kamu yang kulitnya halus. Kalau kena panas, pasti nangis. Erlang, kalian ngobrol dulu, aku mau masak. Malam ini, kita makan bersama. Ya. Dengar-dengar, Li Xiong sedang kurang sehat. Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk membiarkan istrimu pergi, mencari seseorang yang memiliki latar belakang baik dan sehat? Tentu saja sudah memikirkannya. Ketika tubuhku benar-benar tidak bisa lagi, aku akan menulis surat perceraian sebelumnya. Pasti tidak akan menunda kebahagiaan Hiniang. Li Xiong benar-benar besar hati. Li Qiguang. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Erlang, ternyata kamu punya pikiran seperti itu. Erlang, siang tadi, aku mendengar percakapanmu dengan Zhao Gongzi. Kamu sudah berjanji padaku untuk hidup bersama sampai tua, jangan ingkar. Nanti, kita juga akan punya anak sendiri. Kalau suatu hari aku pergi duluan, cari seseorang yang baik padamu. Aku juga akan tenang. Erlang bilang, kita bertiga pernah selamat dari tangan penjahat. Kenapa aku tidak punya ingatan sama sekali tentang apa yang dia katakan? Li Xiong. Apakah di rumahmu ada sumpi tambahan? Ada, kalau begitu, terima kasih Hiniang. Hiniang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Wajah Yun terlihat agak pucat. Tidak apa-apa. Yundi, maaf, tubuhku ini tidak bisa lepas dari obat. Untung ada Hiniang yang merawat, sehingga aku bisa seperti sekarang. Aku lupa. Li Xiong tubuhnya lemah.
Kalau begitu, hari ini aku mengganggu. Inyang, tolong gantarkan Yundi. Zhao Gongzi. Hiniang. Zhao Emoyu melihat istri kakak, teringat beberapa kenangan. Apakah kamu mau mendengar cerita masa laluku? Erlang bilang, kita bertiga adalah sekutu yang pernah menghadapi kesulitan bersama. Aku dan Zhao Gongzi juga bisa dibilang teman. Tentu saja mau mendengarnya. Dulu aku punya kekasih, saat itu. Dia demam dan sangat manja. Hanya suka makan mie telur buatanku, jadi aku tinggal. Menemaninya siang dan malam. Setelah bangun, dia bilang mau menikahiku, ku beri giok sebagai janji. Takut dia menyesal, tapi kemudian, dia ketemu perampok. Aku berjuang mati-matian, tapi aku terluka parah dan pingsan. Hiniang. Bawa giokku, mulai sekarang kau milikku. Aku mencintaimu. Seumur hidup, hanya kamu yang kunikahi. Setelah sadar, dia sudah menikah dengan orang lain. Sepertinya juga sudah melupakan aku. Hiniang. Katakan, harus apa aku lakukan? Oh, kebetulan banget, aku sakit demam. Juga suka makan mie telur. Dan kenangan ini, siapa pria dalam ingatanku ini? Hiniang. Kamu kenapa? Gak apa-apa, suami pasti khawatir, aku tidak antar lagi. Tuan Zhao, hati-hati di jalan. Hiniang, kamu benar-benar melupakan aku. Hiniang. Apa kau lupa janji kita? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Dulu kalau bukan aku yang menyelamatkanmu dari perampok, mana mungkin kamu sekarang seperti perempuan biasa, bersenang-senang di sini. Kebaikan Erlang, tentu saja aku ingat. Aku mau makan mie telur, kamu buatkan 1 mangkuk, ya. Sejak kapan kamu suka makan mie telur? Hari sudah sore. Istirahatlah lebih awal. Mengapa Erlang tidak tahu kesukaanku? Hiniang. Ibu sudah sering desak kita punya anak, kamu harus berusaha. Cepat lahirkan anak kita, agar ibuku di depan tetangga bisa angkat kepala. Obat dari ibu, sudah kuminum semua. Tapi hanya dengan diriku sendiri. Mana mungkin punya anak? Tenanglah, pasti akan ada anak kita. Hiniang. Hari sudah sore, lebih baik istirahat lebih awal. Besok akan ada cendekiawan besar di akademi. Guru Yun di ibu kota, sedang berkeliling lewat sini. Aku sangat mengaguminya, 2 hari lagi akan kembali. Erlang, 2 hari lagi harus kembali ya. Hari itu kebetulan tanggal 15. Dokter bilang, saat itu saya mudah hamil. Erlang. Mudah hamil. Hiniang. Kamu milikku, hanya aku yang berhak memiliki anak denganmu. Nyonya, tidak baik. Yulang dengar. Eryang memelihara selir di luar, lalu maju untuk berdebat.
Tapi orang itu semakin keterlaluan, bahkan bilang Eryang tidak segera bersetubuh dengan Nyonya karena menganggap Nyonya sebagai pelayan kasar. Yulang tidak tahan, maju dan berkelahi. Bahkan mematahkan kaki orang itu bilang akan melapor ke polisi. Kenapa Yulang begitu impulsif? Nyonya, apa yang Yulang katakan? Apakah benar? Sejak Nyonya menikah dengan Eryang, mencuci pakaian dan memasak sudah biasa, semua pengeluaran keluarga Li diambil dari Nyonya. Saya menyarankan Nyonya untuk segera bercerai dengan Eryang lebih baik. Semua ini hanya gosip. Eryang memiliki sifat yang baik. Berdiri sendiri seperti bunga teratai, memiliki moral yang tinggi. Apalagi, dia adalah penyelamatku, aku percaya padanya. Nyonya, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Sudahlah Mai Huang, sekarang kita pergi ke sekolah. Mencari Eryang. Sekarang pergi. Mungkin akan mengganggu Eryang membaca. Nyonya, Nyonya, Ken. Tidak apa-apa Xiao Liu, ada apa? Nyonya, roda kereta tidak sengaja jatuh ke lubang di bawah. As roda patah, kereta ini tidak bisa digunakan. Turun saja. Lihat bisa diperbaiki tidak? Tidak bisa diperbaiki, harus diganti yang baru, hanya saja. Harus membongkar kereta keledai ini, kembali ke kota untuk memperbaikinya. Nyonya, sepertinya ada kereta kuda datang dari sana. Tuan Zhao. Nyonya, mau pergi kemana? Saya ingin pergi ke sekolah mencari Eryang. Tidak disangka as roda patah, tidak bisa maju atau mundur. 100 li dari sekolah ada villa pemandian air panas, cuaca dingin. Guru besar menyarankan pergi ke sana untuk minum anggur dan mengobrol. Li juga pergi. Kalau sekarang pergi, mungkin sudah larut malam. Jika Eryang pulang bersamaku, tubuhnya pasti tidak akan tahan, jadi saya tidak akan mengganggunya. Kalau begitu Zhao akan mengantar Nyonya kembali ke kota. Tidak perlu repot, di sini hanya 2 li dari kota. Kita jalan kaki kembali saja. Mai Huang, ayo kita berjalan lebih cepat. Tuan muda ini tampan sekali. Apakah sudah menikah? Lihat pakaiannya, pasti bukan orang biasa. Tuan muda selalu mengikuti di belakang wanita itu, pasti tertarik padanya. Kalau tidak segera naik, semakin banyak orang yang akan menonton. Satu cerita akan menyebar ke 10, 10 ke 100, begitu gosip muncul. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Jika gosip ini tersebar, Erlang mungkin akan salah paham. Maka, tolong bantuannya, Tuan Zhao. Naiklah. Silakan. Di tubuhnya, kenapa aku merasa sangat familiar? Sayang, kereta ini terlalu tinggi, susah untuk naik. Kenapa people sudah cukirnya? Berhenti. Ada apa ini? Jangan panik. Tangannya, kenapa banyak sekali kapalan? Hari ini kalau tidak membayar, jangan salahkan aku jika merusak toko kalian. Berhenti. Siapa ini? Hinyang, Dari mana datangnya wanita ini? Tidak bisa membaca situasi. Jangan ganggu urusan kami, cepat pergi. Hiniang, hati-hati. Tuan, saya adalah kakak dari Tao Kun Yu. Adik saya masih muda, tidak tahu apa-apa, tidak sengaja melukai putra Tuan. Berapa biaya pengobatannya, keluarga Tao akan membayarnya. Adikmu telah mematahkan kaki putra kami. Hari ini kalau tidak membawanya ke kantor pemerintah, Lalu seberapa parah kalian akan merusak?
Dan apa yang harus adikku bayar? Ini tergantung pada siapa adikmu berani macam-macam. Kenapa harus macam-macam dengan tuan kami? Tuan kami adalah San Yuanwei dari kota Suyou. Ini tergantung pada kapan kemarahannya reda. San Yuanwei. Bahkan Long Linwei harus memberi hormat. Kenapa adikku bisa berurusan dengan keluarga seperti ini? Hiniang, apa yang harus dilakukan dengan adikmu? San Mingwei dari kota Suyou. Sudah lama tidak bertemu. Siapa kamu, berani menyebut nama San Yuanwei kami? Kembali dan beritahu San Mingwei. Katakan bahwa saya, Zhao Jiun, besok akan datang sendiri untuk mengunjungi putra San. Kita akan segera kembali untuk melapor kepada Tuan San. Eo. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Ibu, kamu bawa adikmu pulang dan istirahat dulu. Baik. Ayo kita pergi. Tuan Zhao, barusan kamu bilang besok akan mengunjungi keluarga San. Aku ingin membawa hadiah kecil dan ikut bersamamu. Begitu. Sangat cocok dengan keinginanku. Kebaikan Tuan Zhao ini, aku akan ingat. Di kemudian hari, jika Tuan Zhao membutuhkan bantuan, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, tanpa ragu. Berusaha sekuat tenaga tidak perlu. Hanya saja, aku ingin meminta sesuatu dari Hiniang. Tidak tahu apakah Hiniang bersedia? Tuan Zhao, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu. Kamu bersedia? Tuan Zhao, ini bukan lelucon. Aku sudah punya suami. Maaf, tadi aku tidak sengaja. Tidak apa-apa jika tersentuh. Sejak kecil aku belajar bela diri. Tubuhku tentu lebih kuat daripada suamimu yang sakit-sakitan. Kuat dan sehat. Kamu seorang prajurit, Erlang adalah seorang sarjana. Satu sastra, satu bela diri, bagaimana bisa dibandingkan? Benar juga. Bagaimana suamimu yang sakit-sakitan bisa menahannya? Hanya aku yang bisa menahannya. Hiniang, tinjumu yang kuat seperti banteng. Tuan Zhao, cukup, jangan berlebihan. Hiniang, tadi ingin mengatakan apa? Tidak ada. Jika Hiniang ingin berterima kasih, bagaimana jika memberikan hiasan ini kepadaku? Bahan pahatan jade ini sangat kasar. Tidak cocok dengan status Tuan Zhao. Tapi di mataku, ini adalah harta tak ternilai. Hanya ingin yang satu ini. Kalau begitu, aku akan membungkusnya untuk Tuan Zhao. Hanya sebuah jade biasa, Zhao Jiun. Kenapa bisa tertarik dengan benda biasa seperti ini? Tuan Zhao, besok kita pergi kapan untuk menyelesaikan masalah? Besok jam 7 pagi, bagaimana? Semua ikuti arahan Tuan Zhao. Kalau begitu besok, saya akan kirim kereta kuda untuk jemput Nyonya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Besok kita ketemuan saja di depan pintu keluarga San. Nyonya. Mengapa begitu takut pada saya? Tuan Zhao, saya istri Li Qiguang. Tuan Zhao begitu melampaui batas. Tidak takut Erlang tahu? Saya khawatir segel giok jatuh, melukai Nyonya. Sulit menjelaskan pada saudara. Barusan banyak bersalah. Bukan tahu Tuan Zhao. Ada yang tidak nyaman? Barusan kena tampar tanpa alasan, tanpa 10,5 bulan. Mungkin sangat sulit sembuh total. Besok mungkin. Tidak bisa temani Nyonya ke keluarga San.
Saya sehari-hari mengukir giok, tenaga tangan sangat besar. Barusan tidak kendalikan kekuatan, lukai Tuan. Asalkan Tuan Zhao besok seteman saya ke keluarga San. Apapun ganti rugi yang Tuan mau, saya bisa penuhi. Apapun ganti ruginya, Tentu, saya walau perempuan, tapi juga paham prinsip sekali berucap. 4 kuda tak bisa ditarik. dada saya sangat sakit. Nyonya tolong gosok ya. Laki perempuan tidak boleh sentuh, apalagi saya sudah menikah. Kalau begitu, tunggu Zhao ini pikirkan apa yang diinginkan. Baru minta pada Nyonya. Dia kok moodnya naik turun tak tentu. Tuan Zhao, besok urusan adik saya. Masih perlu merepotkan Tuan Zhao. Zhao ini tidak seperti Hiniang. Tidak menepati janji. Tuan Zhao, tidak temani dulu, hari ini ibu mertua pulang. Saya harus cepat-cepat kembali. Hiniang. Masih ada hari esok. Saya ada waktu tunggu perlahan. Sepanjang hari cuma tahu main-main giok jelek itu. Ibu, sudah larut malam ini kenapa belum tidur? Cepat minum obatnya, ketemu orang-orang pada tanya saya. Punya cucu atau tidak? Wajah tua ini tidak tahu mau taruh di mana. Ibu, aku hari ini tidak enak badan. Bisakah kita minum lain kali? Tidak minum pun harus minum, Erlang belum punya anak. Perutmu tidak bersih. Aku tidak mau minum. Aku tidak sakit. Bagaimana aku bisa punya anak sendirian? Punya anak adalah urusan wanita, apa hubungannya dengan Erlang? Perutmu sendiri tidak beres, masih menyalahkan Erlang. Seharusnya segera menceraikanmu. Aku tidak mau. Mainam. Menamlah. Tenggengku. Siapa yang berani melukaiku? Siapa? Keluar. Semua ini gara-garamu, si pembawa sial. Tidak melindungi aku sedikit pun. Sakit sekali. Siapa orangnya tadi malam? Tuan Zhao. Hiniang. Hari ini ada urusan, kebetulan lewat sini, jadi sekalian pergi bersama. Tidak usah repot. Rumah San tidak jauh dari sini. Aku akan berjalan kaki, pasti tidak akan membuang waktu. Tuan Zhao. Ternyata Hiniang bisa pergi sendiri. Kalau begitu, Zhao tidak akan ikut. Kalau begitu, maka saya terima dengan senang hati. Terima kasih, Tuan. Bagaimana kabar Erlang? Aku tahu Hiniang tidak ingin Kakali salah paham dengan hubungan kita. Tapi jika terluka di kertaku, Kakali pasti akan bertanya. Terima kasih, Tuan Zhao. Kakek 5. Ini kesalahan San, mohon maafkan kakek 5. Warga tahu yang jahat melukai kaki anakku, tidak berani muncul. Malah mengirim seorang wanita. Hari ini ada urusan penting. Hiniang. Tuan San. Ini adalah giok putih dari leluhur keluarga Tao. Adik kecil tidak tahu sopan santun, melukai anak Tuan San. Mohon Tuan San memaafkan adik kecil ini sekali saja. Keluarga San punya segalanya, tidak butuh barang kecil. Yang tidak pantas ini.
Tuan San, tolong berhati-hati dengan ucapanmu. Mohon maaf, Yang Mulia. Keluarga-san. Hanya punya satu penerus ini. Kata tabib. Kaki anakku mungkin akan pincang di kemudian hari. Kebetulan Zhao kenal seorang ahli di ibu kota yang sangat mahir mengobati penyakit tulang. Mungkin bisa menyembuhkan putra San seperti semula. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu, urusan adik tahun Yang Zi tidak akan San teruskan lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Silakan terima hadiah dari keluarga Tao. Jika tidak ada urusan lain, kami akan pergi dulu. Sampaikan hormat untuk Yang Mulia. Coba hitung hari. Sebentar lagi tanggal 15. Apakah Erlang akan pulang? Apakah dia sedang memikirkan Li Qiguang? Hinian, Erlang tahu aku di sini bagaimana? Mai Huang sudah memberitahuku. Urusan Yulang sudah beres. Hari ini berkat bantuan Tuan Zhao, Yulang akhirnya selamat. Kapan-kapan kita harus mengunjungi dan berterima kasih. Ngomong-ngomong Erlang, bukannya kau sedang belajar dengan cendekiawan besar? Kok sudah pulang cepat sekali? Beberapa hari yang lalu, aku bertanya pada dokter. Paling cocok untuk melahirkan, untuk mewujudkan harapan ibu lebih cepat. Aku buru-buru pulang dari akademi. Kenapa di leher Erlang ada bekas lipstik wanita? Nyonya, tidak baik. Yu Leng Dangga. Tuan kedua punya selir di luar, lalu dia protes. Tahu-tahu orang itu semakin keterlaluan. Bilang alasan tuan kedua lama tidak melakukan hubungan dengan Nyonya adalah karena menganggap Nyonya sebagai pelayan. Yulang tidak terima. Lalu berkelahi dan mematahkan kaki orang itu. Orang itu bilang akan lapor ke polisi. Kenapa Yulang begitu impulsif? Ada APA? Beberapa hari lalu, ada tuan dari akademi pinjam bajuku. Aku juga tidak tahu kenapa ada bedak wanita di baju ini. Apakah Erlang berada di akademi selama beberapa hari? Kenapa Hiniang bertanya seperti itu? Hari ini terima kasih untuk adik Yun. Aku akan bawa Hiniang pulang dulu. Yang Mulia. Coba selidiki. Apakah Li Qiguang di luar punya wanita lain? Siap. Ada pencuri di rumah. Aku akan laporkan ke pihak berwajib dulu. Hiniang, kamu tolong tahan pencuri itu untuk suamimu. Erlang. Erlang dulu tidak seperti ini. Kenapa sekarang dia malah kabir sendiri saat ada bahaya? Erlang. Zhao Jun. Kenapa kamu? Jangan mendekat. Kenapa tidak boleh aku? Hiniang sedang memikirkan siapa ya? Li Qiguang, kan? Zhao Jun, kamu mau apa? Lepaskan aku. Li Qiguang bukan orang baik. Dia diam-diam memelihara penyanyi di belakangmu. Kamu tahu tidak? Erlang bukan orang seperti itu. Ini semua hanya gosip. Hiniang, kamu sudah istirahat? Aku tadinya mau melapor ke pihak berwajib, tapi sudah malam, kantor tutup. Erlang sudah pulang. Zhao Jun, cepat pergi lewat jendela. Zhao Jun, cepat pergi. Kenapa buru-buru? Kalau pergi sekarang, kamu tidak akan melihat momen seru ini. Ayo ikut aku. Hiniang. Erlang. Kamu tahu tidak betapa aku merindukanmu? Hari ini Tahun Yang Zi tidak di rumah, kan? Hiniang sepertinya pergi. Yuhi, untung ada kamu. Kamu lebih menarik daripada Hiniang. Hah? Hiniang, kamu di sana? Erlang.
Malam ini sangat berharga. Ayo kita manfaatkan waktu. Kalau sampai Taun Yang Zi melihat, bagaimana ini? Hiniang orangnya begitu lembut dan perhatian. Kalau dia tahu pun, dia tidak akan marah. Ayo kita ke ruang tamu. Kalau sampai seperai kotor, aku sulit menjelaskan ke Hiniang. Sudah jelas? Li Qiguang bukan orang baik. Hiniang, pernahkah kamu berpikir untuk ganti pria? Aku jauh lebih baik darinya. Kalian pria memang bukan orang baik. Banyak pria baik di dunia ini. Kamu sedih karena dia. Kalau kamu tidak terima, aku akan memukulinya. Tidak perlu, Zhao Jun. Pergilah. Hal hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi. Kamu sayang padanya. Aku dan Erlang sudah menikah. Aku ingin bertanya langsung padanya. Baik. Hiniang, aku menunggu kamu bercerai dengannya. Hiniang. Tadi malam aku ingin melapor ke kantor polisi, tapi sudah terlalu malam. Kantor pemerintah sudah tutup. Lalu aku pergi ke rumah teman. Apakah pencuri itu masuk ke kamar tadi malam? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Tubuhmu masih. Tadi malam tidak ada yang masuk. Hanya itu saja. Pria yang keluar bersosialisasi, istri harus tetap di rumah menjalankan kewajibannya. Tidak boleh terlalu banyak bicara, Hiniang. Kamu harus lebih banyak membaca NUJ. Erlang. Dulu kamu tidak seperti ini. Cukup. Hari ini, kita harus pergi ke rumah Sao untuk merayakan pindah rumahnya Yun. Masuk ke rumah Sao, semuanya orang-orang penting. Semua berstatus tinggi, kamu ganti baju yang bersih. Jangan sampai mempermalukanku. Hiniang, sekarang kamu istriku, di luar. Jangan pakai baju yang terlalu mencolok, aku takut ada yang mengincar. Kamu cantik alame. Meskipun pakai baju kempeng camping, di hatiku. Kamu tetap yang tercantik. Dengar-dengar Li Gongzi asli orang Suzhou. Semoga ke depannya bisa lebih memperhatikan Wu Ye. Sifat Wu Ye lembut tapi juga ceroboh, selalu tidak bisa merawat dirinya sendiri. Aku dan Yun punya hubungan yang erat. Tentu saja akan merawatnya. Hiniang terlihat cerdas dan cantik. Semoga Wu Ye kita juga dapat jodoh seperti ini di masa depan. Kakak Li. Selamat atas pindah rumahnya Yun. Hari ini aku sudah menyiapkan pertunjukan bagus, silakan. Pergi dulu ke taman belakang untuk istirahat. Hari ini, pasti tidak akan berhenti minum sampai mabuk. Paman Li. Bawa dia ke taman belakang dulu. Baik. Tuan Li, silakan. Nyonya, bagaimana bisa tuan kedua meninggalkanmu sendirian di sini? Tidak apa-apa. Mari kita jalan-jalan ke depan. Di siang bolong memainkan ini.
Ceritanya sepertinya tentang seorang pelajar yang lemah dan tidak mampu. Dia mengkhianati istrinya, Nyonya Qiu, dengan menggoda penyanyi di luar. Setelah kejadiannya terbongkar, dia berani bercerai dengan suaminya dan menikah lagi. Drama ini tidak menarik. Mai Huang, ayo pergi. Oh. Nyonya, itu kan tuan kedua? Dia ternyata benar-benar memelihara selir di luar. Setiap hari bersama penyanyi ini. Bergaul bersama, sangat menjijikkan. Li Erlang. Inikah perilakumu yang mengaku seperti bunga teratai? Erlang, kamu mabuk. Mari kita kembali ke kamar. Nyonya Castle, kenapa minum sendirian di sini? Ikut aku. Aku akan membawamu minum sepuasnya. Apa yang kamu lakukan? Mengganggu kesenangan Nyanyaku. Mai Huang. Ini adalah kediaman Zhao. Berani-beraninya kamu bertindak di sini. Aku adalah orang Tuan Zhao kelima. Menolakku. Berarti tidak menghormati Tuan Zhao kelima. Zhao Jiun. Dia yang menyuruh orangnya sengaja menyulitkanku. Gadis cantik, ayo. Nyonya kecil, cukup garang ya. Baik, aku akan menyelesaikanmu di sini. Memaksa wanita melanggar hukum, aku akan melaporkannya ke kantor pemerintah. Aku adalah orang Tuan Zhao kelima. Apa yang bisa dilakukan kantor pemerintah padaku? Lepaskan aku. Hinyang, aku terlambat. Ini di mana? Apakah kamu mencari Li Qiguang? Dia sudah mabuk dan berbaring. Baru saja aku yang menyelamatkanmu. Terima kasih, Tuan Zhao. Sekarang aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah. Aku akan pergi dulu. Dia berani di hadapanmu, bergaul dengan penyanyi. Kenapa kamu tidak bisa bercerai dengannya? Aku adalah istri yang sudah menikah, Tuan Zhao seperti ini. Sepertinya tidak pantas. Bercerai dengannya, apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Apa yang tidak bisa dia berikan, aku juga bisa memberikannya. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Apa maksudnya menyelamatkan nyawa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hinyang. Mengapa kamu takut padaku, Li Qiguang? Bahkan di hadapanmu pun dia berani mengkhianatimu. Mengapa kamu tidak mau berpisah dengannya dan bersama aku? Aku tidak bisa melupakan kebaikannya. Kebaikan apa? Bahkan jika ada kebaikan. Kebaikan dan cinta itu dua hal yang berbeda. Hinyang, kamu tidak mengerti? Bahkan jika begitu, kamu dulu sangat menyukaiku. Aku tidak percaya kamu sekarang tidak mencintaiku lagi. Hinyang, semua kenangan kita dulu. Apakah kamu sudah melupakannya? Kalung giok yang kamu pakai. Itu juga aku yang memberikannya. Kamu tidak ingat lagi? Zhao Jun, jangan lanjutkan. Aku tidak ingin mendengarnya. Apakah orang dalam mimpiku adalah dia? Istri, kamu baik-baik saja? Jika Hinyang tahu, akan sulit menjelaskannya padanya. Sebelum Hinyang datang, cepatlah pergi. Li Qiguang. Kenapa dia ada di sini? Tahu Nyangzi, semua kesalahan ini adalah kesalahanku. Aku terlalu mencintai Erlang. Hinyang, dengarkan dulu penjelasanku. Aku salah mengira dia adalahmu, Hinyang. Aku mencintaimu.
Li Erye, uang untuk obat saat kamu sakit. Bahkan pengeluaran keluarga Li, semua diambil dari istri. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang menyakiti istri? Hinyang, pelayan kesilmu. Begitu menghinaku. Sejak zaman dahulu, pria boleh memiliki istri dan selir. Apa salahnya? Aku akan menjualnya. Istri, aku tidak mau dijual. Aku sudah menganggap Mai Wang sebagai saudariku sendiri. Kamu tidak punya hak mengambil keputusan untukku. Tauhi, rupanya aku terlalu baik padamu selama ini. Kamu berani melawanku hanya untuk seorang pelayan kecil. Aku akan menjualnya. Berhenti. Li Guang, siapa yang memberanikanmu menyentuhnya? Yundi, ini rumahku, tidak ada hubungannya denganmu. Erlang, kamu baik-baik saja? Tauhi, aku sudah bilang, akhir-akhir ini kamu kaku. Kenapa begitu dingin? Apa kamu sudah lama mengkhianati aku? Dan bersama Zhao Jiun di luar sana? Li Guang, jangan ngomong sembarangan. Aku dan Tuan Zhao bersih dan tidak bersalah. Hari ini, ikut aku pulang, kita harus memeriksa dengan baik. Tobermyu, apakah ada tanda-tanda pria? Zhao Jian, Mingger Lekau. Hinyang adalah istriku. Kenapa kamu lebih memilih dia? Kapan aku mengakui dia sebagai istrimu? Apalagi, seorang cendekiawan lemah, apa hakmu merebut orang di wilayahku? Semuanya. Hinyang, Kamerala. Tidak bisa pulang. Hari ini dia berani di depanmu bersama penyanyi. Besok dia akan berani membawa penyanyi itu pulang. Orang brengsek seperti itu. Bagaimana kamu masih percaya padanya? Hinyang, jangan percaya Zhao Jiun. Pasti dia sengaja menjebakku. Kalau bukan karena dia mengundangku. Minum di ruang VIP, aku tidak akan gegabah. Dan mengira Suyuhi adalah kamu. Kamu ini cendekiawan yang tidak masuk akal. Tuan Wu baik hati menjamumu. Kamu sendiri yang salah, tapi malah menyalahkan Tuan Wu kami. Aku hanya tahu, pria biasa kalau sudah minum tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Apalagi, saudara Li bukan pria biasa. Zhao Jiun tidak sepenuhnya salah. Bentuk pria dalam mimpiku sepertinya mirip dengan Zhao Jiun. Bahkan aromanya juga terasa familiar. Mungkin aku salah orang? Apakah Hinyang menebak sesuatu? Hinyang, hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang dan istirahat. Kita sudah jadi suami istri. Mari kita bicara baik-baik, ya? Hinyang, kamu tidak bisa pergi dengannya. Hinyang, kamu adalah istriku. Kalau hari ini kamu tidak pulang bersamaku, aku akan memberitahu tetangga. Tauhi, kamu yang sudah punya suami. Bersama Zhao Jiun. Li Guang, kamu berani? Hinyang, aku ada di sini. Kamu tidak perlu takut padanya. Weh, apa Nyangzi mau pulang dulu dengan Erye? Reputasi wanita itu sangat penting. Jika ada desas-desus, toko Jade Tao pasti akan menjadi tempat yang mematikan. Saya pasti akan mencari tahu tentang masalah Jade ini. Saya dan Erlang adalah suami istri. Mohon Zhao Gongzi tidak ikut campur. Uye, tahun Nyangzi ini. Pasti ada sesuatu yang dipegang. Di tangan Li Guang. Bagaimana kalau saya masuk? Tidak perlu. Maksud Hinyang adalah, dia bisa menangani sendiri, King Chuan. Kamu kirim orang untuk mengikutinya. Pastikan keamanan Hinyang. Baik. Hinyang, kamu harus percaya padaku. Aku dan Suyuhi tidak seperti yang kamu bayangkan. Hari ini dia datang ke kediaman Zhao sebagai penyanyi, aku hanya melihatnya. Merasa agak terharu dan kasihan, tapi hanya itu saja. Li Guang, kita sudah menikah. Pernahkah kamu berkata jujur? Aku pria, punya perasaan dan keinginan sendiri. Hinyang, nenek Khaled Gengku. Sekarang pernahkah aku menyentuhmu? Apakah kamu lupa? Janji kita, ya de dilermu, adalah tanda cinta kita. Kamu yakin jadiku adalah pemberianmu, bukan orang lain? Kenapa kamu bertanya begitu? Hinyang mencari Zhao Jian, yang memberikannya, ya? Tidak. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku bisa mencari tahu sendiri. Hinyang, aku sudah susah payah menikahimu. Kenapa di matamu tidak ada aku? Kenapa masih memikirkan Zhao Jiun? Apakah karena latar belakangnya lebih baik dariku? Karena kamu bermain-main dengan penyanyi, aku merasa jijik. Hinyang, kamu adalah istriku. Aku tidak boleh menyentuhmu? Menjejekin? Bukankah karena kamu selalu di depanku? Seperti I can mati. Tidak minarik minute.
Hari ini aku tidak percaya, aku tidak bisa memiliki kamu. Bahkan jika kamu bergegas ke Sao Jiun. Hari ini tubuhmu harus menjadi milikku. Sao Jiun hanya pantas menggunakan barang bekasku. Li Guang, jangan sentuh aku, lepaskan aku. Cepat beritahu Pak Lima, Taun Yang Zi dijahati oleh Li Guang. Cepat pergi. Li Guang, lepaskan aku, kau gila. Jangan, kau gila. Hiniang adalah orang yang sangat kusayangi. Aku selalu takut dia terluka. Bagaimana kau berani menyakitinya? Mengapa setiap kali aku bertemu Zhao Jiun, aku merasa tenang? Sao Jiun, malam-malam begini. Apakah kau masih ingin membawa Hiniang pergi? Kenapa tidak? Hiniang sekarang adalah istriku. Apakah kau mau menarik-nariknya di depan tetangga? Hubungan yang tidak jelas. Tidak takut Hiniang dibicarakan orang. Aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Bagaimana? Masih mau membunuh saksi? Zhao Jiun, jangan. Hiniang, tenang. Apa yang tidak kau mau, aku tidak akan memaksa. Aku tidak punya perasaan padanya. Aku hanya menginginkanmu. Hiniang, tenang. Apa yang tidak kau suka? Pak Lima tidak akan melakukannya. Selama aku tidak menandatangani surat cerai. Hiniang adalah istriku. Sao Jiun, lebih baik kau lupakan niatmu. Benarkah? Menandatangani surat cerai atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Eo. Lepaskan aku. Lepaskan aku tidak akan menandatanganinya. Coba lebih keras, belum makannya. Hiniang, giok yang kau pakai adalah pemberianku. Apakah kau suka? Jangan biarkan Hiniang tahu kebenarannya. Ada apa denganmu? Pak 5. Li Guang benar-benar pingsan. Orang tidak boleh tidak punya hati nurani. Sebelumnya Li Guang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Erlang, bangunlah. Hiniang, waktuku tak lama lagi. Hiniang, kamu ikut aku pulang. Zhao Jiun, pergilah. Tubuhnya. Memang karena aku, dia jadi sakit. Ada apa? Nanti setelah dia bekerja. Baik. Kalau begitu, semuanya ikut keinginan Hiniang. Ayo. Pelan-pelan. Hiniang, kamu harus percaya padaku, aku mencintaimu. Aku dan Suyuhi tidak ada apa-apa. Jangan bicara lagi. Hiniang, kamu lupa ya. Aku karena kamu, sampai jadi begini. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu. Sudah. Aku akan buatkan obat untukmu dulu. Ternyata seperti yang aku duga. Li Guang minum alkohol. Langsung jadi sampah. 5 Ye. Nyonya menyuruh pesan, agar Anda segera kembali ke ibu kota. Menikahi putri Shang Tianghua. Orang yang kucintai hanya Hiniang. Ambil surat ini, segera kirim ke tangan Nyonya. Jangan sampai salah. Baik. Hiniang. Kamu terhadap Li Guang, apakah itu rasa terima kasih? Atau cinta? Tapi apapun itu, aku akan merebutmu. Lima Ye, itu bukan si lemah buku. Li Guangjia, yang berdiri di sampingnya itu. Penari yang masuk ke rumah beberapa hari lalu. Suyuhi, entah apa yang akan Taun Yang Zi pikirkan kalau tahu. Li Guang itu terhadap Hiniang. Sudah terbiasa bicara manis. Bahkan kalau diberitahu, dia juga tidak akan percaya.
Kalau aku belajar bicara manis seperti Li Qiguang, Hinyang pasti juga akan mencintaiku seperti dia mencintai Li Qiguang. Mai Huang, mana Erlang? Arya hari ini buru-buru keluar rumah, tidak tahu untuk urusan apa. Biasanya ketika Erlang keluar, dia akan memberitahuku. Hari ini sengaja menyembunyikannya dariku. Apakah dia pergi mencari Su Yuhi? Hinyang, hari ini saat aku melewati toko giok, aku melihat ibumu menangis. Apa yang terjadi dengan ibuku? Duduklah, mari kita bicara. Ibumu memberitahuku bahwa toko giok sebelumnya menerima pesanan besar. Ayahmu buru-buru menandatangani kontrak tanpa melihat jumlah kompensasi. Karena masalah adikmu, ayah dan ibumu ingin membatalkan pesanan. Tapi pihak lain tidak mau membatalkan, bahkan mengancam. Jika dalam 1 bulan tidak menyerahkan ukiran giok, maka harus membayar ganti rugi puluhan ribu tael perak. Terima kasih Tuan Zhao, aku akan segera kembali ke toko giok. Tidak perlu. Aku sudah mengurus ayah dan ibumu, hanya saja. Pesanan besar toko giok itu dari Doshan, pejabat baru. Dia bersikeras ayahmu harus datang ke rumahnya untuk mengukir giok. Tapi kondisi ayahku tidak baik, pasti tidak akan kuat jika harus mengukir siang dan malam. Dan harus selesai dalam 1 bulan. Itu pasti tidak mungkin. Ibumu sangat khawatir dengan ayahmu. Dan aku kenal Doshan. Ibumu memintaku untuk menggantikan ayahmu. Aku ini seorang wanita yang sudah menikah. Bagaimana bisa menginap di luar rumah di malam hari? Kekhawatiran Hinyang juga sudah kupikirkan. Aku juga sedang membicarakannya dengannya. Hanya saja Doshan sangat sulit diajak bicara. Dia hanya setuju untuk memindahkan bahan giok berkualitas tinggi ke rumah Zhao. Dan memintamu tinggal di rumah Zhao. Hal lainnya, dia tidak mau mengalah sedikitpun. Meskipun adat istiadat sudah lebih terbuka, wanita yang sudah menikah menginap di rumah pria lain, hal seperti itu tetap sangat tidak pantas. Apakah mungkin wanita dari keluarga terhormat juga bisa menginap di rumah pria lain? Sendirian di malam hari? Hinyang, apakah karena kejadian tadi malam, kamu menjadi canggung dengan Zhao? Kamu dan Erlang adalah sahabat dekat. Bagaimana mungkin aku merasa canggung? Hanya saja, sahabat dekat, tadi malam Li Qiguang. Sebenarnya apa yang dia katakan padamu? Hingga kamu masih mau tinggal di sisinya? Kalau begitu hari ini kita pergi ke rumah Zhao. Boleh. Tapi Erlang belum kembali. Aku ingin membicarakannya dengannya terlebih dahulu. Saat aku datang tadi, mungkin aku melihat Li Xiong. Hinyang, jika tidak keberatan, aku bisa ikut denganmu. Tidak perlu. Dia seharusnya akan segera kembali. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jika waktu ukiran terhambat, toko Jade keluarga Tao tidak akan bisa diselamatkan. Usaha kerasmu akan sia-sia. Toko Jade keluarga Tao, aku harus menyelamatkannya. Kalau begitu, maaf merepotkan Tuan Zhao. Ayo pergi. Istriku, aku akan ikut denganmu. Erlang, aku tahu kamu masih memikirkan aku. Yuhi, maafkan aku, beberapa hari ini. Kita sebaiknya tidak bertemu dulu, aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Erlang, ada apa denganmu? Sepertinya aku melihat Hinyang di kereta kuda itu. Bagaimana mungkin? Tauhi tidak mungkin. Duduk di kereta kuda bangsawan. Pasti kamu salah lihat. Erlang, ayo kembali ke rumah. Aku belajar jurus baru. Kamu pasti suka. Hinyang, bercerai dengan Li Qiguang. Jadilah istriku. Pria yang terlihat jujur jika belum tergantung di dinding. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Apalagi, Zhao Jun juga tidak terlihat jujur. Tidak tahu apa yang dia rencanakan. Di lukisan ini, adalah Zhao Jun dan wanita yang dicintainya. Jade di wanita di lukisan itu terlihat familiar.
Hiniang, ada apa denganmu? Pria dalam ingatanku. Sepertinya mirip dengan Zhao Jiun. Terima kasih, Tuan Zhao. Beberapa hari ini merepotkan, tapi tenang saja. Aku akan segera menyelesaikan ukiran dan pulang. Memikirkan pulang. Apakah karena Li Guang? Jika Hiniang masih membutuhkan sesuatu, silakan sampaikan. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Hinian. Kakek lima mabuk tidak mengizinkan siapapun mendekat, katanya. Kakek lima dan suamimu sangat akrab. Mungkin hanya Hiniang yang bisa memberikan sup penawar mabuk. Ke tangan kakek lima. Ini sepertinya tidak tepat. Hiniang, tolong bantu aku. Hiniang, kamu datang. Sup penghilang mabuk sudah aku taruh di meja. Jangan lupa diminum. Jangan pergi. Dia sudah banyak membantuku. Sekarang saatnya dia membutuhkan bantuan. Aku tidak bisa melupakan kebaikannya. Ayo. Zhao Jiun. Ayo, minum sup penghilang mabuk ini. Nanti tidak akan merasa tidak enak lagi. Zhao Jiun, lepaskan aku. Hiniang, orang yang seharusnya kamu nikahi adalah aku. Bagaimana bisa kamu melupakan aku? Hiniang, mengapa di matamu hanya ada Li Guang? Apakah karena dia masih hidup? Kalau begitu, aku akan membuatnya tidak hidup. Dokter, istriku kenapa? Istri Anda terkena hawa dingin di paru-paru, racun lembabnya parah. Harus diberi obat dan ditusuk jarum. Sekarang saya akan menusuk jarum untuk istri Anda. Angkat baju atasnya. Tunggu sebentar. Tuan Zhao, istri saya sekarang sedang sakit. Mohon Tuan Zhao berbelas kasihan, tolong selamatkan istri saya. Bagaimana mungkin Tuan Wu tidak menyelamatkan istri Anda? Dokter, cukup beritahu saya cara menusuk jarum dan memberikan obat. Baiklah, Tuan ini silakan mendekat. Tusukan pertama. Tusukan kedua. Tusukan ketiga. Tusukan keempat. Setelah diberi obat dan ditusuk jarum, lihat lagi besok, jika mulai berkeringat. Gunakan handuk yang direndam alkohol untuk mengelap badan. Setelah itu, minum obat selama 5 hari. Dokter, saya tidak melihat dengan jelas. Bisakah Anda mendemonstrasikannya lagi? Mundur. Terima kasih dokter. Silakan lewat sini. Istri tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan pria lain. Ini tidak baik untuk reputasi istri. Tidakkah Anda lihat, dokter semuanya pria, hal seperti menusuk jarum. Hanya bisa dilakukan oleh pria, suami istri Anda tidak ada. Tuan Zhao pasti tidak akan membiarkan istri Anda tanpa pertolongan. Ayo, pergi. Jangan pergi. Hiniang, aku akan menemanimu di sini. Aku tidak akan pergi. Kamu tunggu di luar pintu. Kalau ada apa-apa baru panggil aku. Baik.
Aku sudah menyelamatkanmu sekali lagi. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menjadi istriku? Kamu diam saja. Aku anggap kamu setuju. Baiklah. Obat pahit tapi manjur, ayo minum obat. Kenapa kamu tidak minum? Dingin. Sangat dingin. Hiniang, ini kamu yang mengajakku. Setelah kamu bangun, jangan marah ya. Bagaimana bisa aku dan Zhao Jun berbaring di tempat tidur yang sama? Hiniang, kamu baru saja sembuh. Kamu harus banyak istirahat. Zhao Jun, bagaimana bisa kita berbaring bersama? Dokter bilang, kamu perlu ditusuk jarum dan diolesi obat di punggung, hanya saja. Seharusnya bukan aku yang melakukannya. Tapi setelah sakit, kamu sangat manja dan tidak mau lepas dariku. Kamu berkeringat deras. Kalau sampai kena angin dingin, bisa tambah parah. Hal ini, anggap saja tidak pernah terjadi, aku yakin. Pelayan keluarga Zhao tidak akan menyebarkannya. Aku juga tidak akan. Aku tahu, kalau Hiniang baik-baik saja. Aku akan keluar dulu. Aku sangat khawatir pada istriku. Semalam semuanya diurus oleh Tuan Zhao. Jangan bahas ini lagi. Pak Wu, 3 hari yang lalu, Liu He pergi ke rumah Pan Wenlong. Dan dia dijahili. Li Qiguang kebetulan lewat dan melihatnya. Untuk menyelamatkannya, dia berlutut di salju selama 3 hari 3 malam. Sekarang, sudah sakit parah. Jangan sebarkan dulu. Hiniang baru saja sembuh. Jangan sampai dia terkejut. Baik. Hiniang sudah lebih dari sebulan tidak mencariku. Pak Wu, Tao Niang Zi memanggilmu ke Han Yuyuan. King Chuan, bagaimana penampilanku hari ini? Wang Ye, penampilanmu seperti dewa. Kakak ipar, apa yang membuatmu mencari saya? Patung giok yang diminta oleh Tuan Qianhu sudah selesai. Silakan Tuan Zhao datang dan melihatnya. Apakah masih ada yang kurang? Kakak ipar mencari saya. Hanya untuk ini. Apakah Tao Niang Zi buta hati? Benar. Saya sudah mengganggu di sini selama beberapa hari.
Lihatlah, apakah masih ada yang perlu diubah? Hiniang, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura bodoh? Tapi patung giok ini, ada masalah apa? Untuk memutuskan hubungan denganku. Sengaja mengalihkan pembicaraan ke patung giok. Tahu Hi, kamu benar-benar hebat. Patung giok Rui dengan dua hewan ini. Benar-benar hidup, tak ada yang bisa menandingi. Kalau begitu, saya akan pamit hari ini. Mai Huang, kita pergi. Saya ingin melihat bagaimana Li Qiguang menghadapi hidup dan mati. Apa pilihannya? Saya sudah kembali. Erlang sekarang sudah tidak bisa bangun. Tolong istriku, carilah tabib yang hebat untuk menyelamatkan Erlang. Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Kenapa dia seperti ini? Bagus, kamu berani kembali. Ini semua salahmu, si pembawa sial. Kalau saja kamu tidak terlambat ke sekolah, Erlang tidak akan seperti ini. Nyonya Yo, jangan asal bicara. Li Erie memang tubuhnya lemah, jangan salahkan istriku. Mai Huang, apakah kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Anjing. Berani-beraninya melawan aku, pergi kau. Jika anakku ada apa-apa. Semua keluarga tahu jangan harap bisa hidup. Istriku, mari kita cepat pergi dari tempat yang kejam ini. Ingin pergi? Tidak mungkin. Selama anakku belum sembuh, tidak ada yang boleh pergi. Tabib Ye, cepat periksa anakku. Bagaimana keadaannya? Tabib, bagaimana keadaan anakku? Maaf, saya tidak bisa membantu. Beberapa orang berkuasa mungkin memiliki obat ajaib. Mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Erlang sebelumnya bilang padaku, Zhao Gongzi kenal dengan tabib ajaib. Kalau Tao Niangzi memohon, mungkin saja Erlang masih ada harapan. Kalian ngapain? Kalau bukan karena Erlang menyelamatkanmu, bagaimana bisa dia seperti ini sekarang? Cepat pergi ke keluarga Zhao, minta obat untuk Erlang. Uye, tidak baik. Setelah Tao Niangzi pulang, dia diperlakukan buruk oleh Yo dan penyanyi. Apa? Bawa orang? Serang. Sayap. Hiniang kemari, aku ada yang mau bilang. Erlang, kamu bangun. Tulah ya? Erlang bicara, dengar enggak? Ibu. Jangan sesekin Hiniang. Erlang, kondisi tubuhmu sudah seperti ini. Jangan bicara lagi. Tenang saja. Ibu di sini, ibu pasti akan melindungimu. Hiniang. Kamu ingin tahu kebenaran tentang giok itu, kan? Jadi, pemilik giok itu bukan kamu. Hiniang. Waktuku tidak lama lagi. Kamu harus bantu aku minta obat ajaib dari Zhao Jun. Aku akan beritahu kebenarannya padamu. Erlang. Masih diam aja, cepat pergi. Zhao Jun, kenapa kamu datang? Gioknya. Sepertinya sama dengan giok yang aku punya, giok sepasang. Hiniang. Sakit? Sakit. King Chuan. Aku tidak suka ada yang mengganggu orangku. Tangkap dia. Siap. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Tao He, kalau kamu berani ganggu aku, Erlang tidak akan memaafkanmu. Ribut. Kamu. Mereka mengganggumu. Aku akan membalas mereka untukmu. Hiyi. Aku adalah mertuamu. Bagaimana bisa mereka mempermalukanku seperti ini? Bagaimana kalian mengganggu istriku tadi? Sekarang kamu takut, ya? Kakak King Chuan, pakai tenaga lebih. Mereka tadi sangat kejam pada istriku. Setelah membantu Li Qiguang kali ini, aku akan berpisah dengannya. Kita tidak akan saling berhutang lagi. Bisakah aku meminta sesuatu darimu? Hiniang ingin apa?
Bahkan bulan di langit, aku akan ambilkan untukmu. Obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Obat mujarab. Di kediaman Zhao, ada banyak. Hiniang menginginkannya. Aku akan memberikannya padamu, tapi jika Hiniang memintanya. Untuk Li Qiguang, maka Zhao ingin mengambil sesuatu darimu. Apa yang Zhao inginkan? Aku ingin kamu. Apa yang Zhao katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Tangan mana yang memukul Hiniang tadi? Itu yang akan potong. Hiniang, aku adalah mertuamu. Kamu tidak boleh begitu kejam. King Chuan, terlalu berisik, bawa keluar. Lalu potong tangannya. Tidak, Bawa kedua benda yang mengganggu itu pergi. Pukul dengan keras. jangan, Hancurkan kedua tangan mereka. jangan, Bawa pergi. jangan. Lepaskan aku. Sekarang di ruangan ini, hanya ada kamu dan aku. Dan satu orang yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa bicara. Aku bilang, aku ingin kamu berpisah dengan Li Qiguang. Bagaimana, Hiniang? Kamu ingin memukulku? Zhao, jangan bercanda. Lepaskan aku. Hiniang, kalimat mana yang tidak kamu mengerti? Sambil bercanda, aku bilang, aku ingin kamu bercerai dengan Li Qiguang. Dan dengan rela hati menjadi istriku, aku tidak. Punya kebiasaan merebut istri orang, juga tidak suka jadi simpanan. Di tubuh Zhao Jun, ada giok yang berpasangan dengan giokku. Mungkin dia tahu kebenaran tentang giok itu, siapa tahu. Jika aku setuju, itu juga bisa membalas budi Li Qiguang. Baik. Aku setuju denganmu. Kapan obatnya bisa dikirim? Tunggu surat cerai. Masuk ke kantor pemerintah dulu. Ya. Hiniang, kamu dan Jiun. Kalian. Hiniang. Apa kamu lupa budi yang kuberikan padamu? Akulah. Li Qiguang, kamu hanya memanfaatkan Hi yang kehilangan ingatan. Bilang saja kamu mencuri, tidak berlebihan kan? Tau Hii, meskipun kamu pergi. Kamu juga harus meminta obat ajaib untukku, begitu saja pergi. Apa kamu tidak takut tetangga akan mencaci maki kamu? Li Qiguang, kamu tidak perlu khawatir tentang obat ajaib. Kamu tidak akan mati. Tapi mulai sekarang, aku tidak berhutang budi lagi padamu. Li Qiguang, aku sudah berjanji pada Hi untuk memberikan obat ajaib padamu. Aku tidak akan ingkar janji. Asalkan kamu menandatangani surat cerai ini. Aku pasti akan mengirimkan obatnya. Kalian berdua, pria dan wanita jalang, pasti sudah berselingkuh diam-diam. Wanita murahan ini ternyata sudah lama selingkuh. Masih berpura-pura baik, pria dan wanita pezina. Li Qiguang, di hadapan hidup dan mati, kamu harus memilih dengan baik. Hiniang, aku. Zhao Jiun, kamu tidak tahu malu. Merebut istri orang, apa kehebatanmu? Siapa sebenarnya yang merebut istri siapa? Li Qiguang. Hal-hal yang kamu lakukan dulu, kamu pikir tidak ada yang tahu? Jadi kamu tahu kebenaran tentang giok itu. Aku tidak hanya tahu, tapi sangat familiar. Bisakah kamu memberitahuku siapa pemilik giok itu? Hiniang, jangan percaya padanya, dia hanya menipumu. Hanya aku yang rela mati untuk menyelamatkanmu. Li Qiguang, dengan tubuhmu yang lemah ini, masih bisa melawan 3 orang sendirian? Zhao Jun benar. Li Qiguang tubuhnya lemah. Sedangkan pria dalam mimpi itu tinggi besar dan kuat. Mirip dengan postur Zhao Jun. Hiniang, jangan percaya. Omong kosong Zhao Jian, keluarga bangsawan. Paling ahli dalam berbicara. Akulah suamimu. Hiniang, aku dan Li Qiguang. Kamu hanya bisa memilih satu. Hiniang, jangan pilih Zhao Jun. Akulah suamimu. Aku harus menemukan kembali ingatanku yang hilang. Dan orang yang hilang. Mungkin, aku bisa percaya pada Zhao Jun. Li Qiguang. Ini pilihanku, tanda tangani surat perceraian. Baik. Aku setuju.
Erlang, jangan menakuti ibu. Erlang. Hinyang, ingatlah bahwa Erlang adalah suamimu, mohon pada tuan ini. Selamatkan Erlang. Setelah surat perceraian Hinyang dan Li Qiguang dicatat di kantor pemerintah, aku akan memberikan obat ajaib. Nanti, semua akan baik-baik saja. Benarkah? Kapan obat ajaib akan dikirim? Seharusnya besok akan dikirim. Li Qiguang, kamu harus tetap hidup, agar bisa melihat aku dan Hinyang menikah dan memiliki anak. Nona, tunggu aku. Aku juga ingin. Karena gadis kecil ini sudah lama merawatmu. Biarkan dia terus merawatmu. Terima kasih, Tuan Zhao. Hinyang, kamu memanggilku apa? Wulang, Baik, lain kali panggil aku suami. Ayo pergi. Hinyang, kamu sebelumnya memanggil Li Qiguang berapa kali sebagai suami? Setelah ini, kamu harus menebus semuanya. aku tidak ingat. Banyak kali? Mungkin. Coba rasakan, tubuhku ini, bagaimana dibandingkan dengan mantan suamimu? Dadamu. Lebih kokoh. Kokoh seperti apa? Seperti diukir dari batu giok. Sudah. Istirahatlah. Ada apa? Masih ada yang mengganggu pikiranmu? Wulang, apakah nanti kamu akan ke kantor pemerintahan untuk mencatat dokumen perceraian? Hinyang, mengapa matamu selalu tertuju pada Li Qiguang? Dia bahkan berani bermesraan dengan penyanyi di depanmu. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia bahkan menyerahkanmu padaku. Orang seperti itu. Mengapa masih layak kamu ingat-ingat? Aku mohon, setelah kamu menyelamatkannya, aku akan benar-benar mengikutimu. Bagaimana? Lalu apa yang akan kulakukan setelah itu? Bisakah semuanya? Aku akan mendengarkanmu. Wulang, Hinyang, lihatlah aku. Mengapa kamu lari? Apakah kamu bercerai dengannya untuk menyelamatkan nyawanya? Apakah kamu tidak benar-benar ingin menjadi istriku? aku bercerai memang untuk obat ajaib. Untuk menyelamatkan Li Qiguang. Tapi aku juga punya keinginan pribadi. Lalu apa keinginan pribadimu? Apakah aku? Keinginan pribadiku adalah menemukan kembali kekasih yang pernah hilang. Jika benar Li Qiguang yang menyelamatkanku, aku meminta obat ajaib untuknya, itu bisa dianggap sebagai balas budi. Aku padanya hanya ada rasa terima kasih. Hinyang, asalkan ada tempat untukku di hatimu. Ji Yun, Hinyang, apakah masih ada yang mengkhawatirkanmu? Hinyang, apakah bercinta denganku membuatmu merasa jijik? bukan. Aku belum makan selama beberapa hari ini. Perutku kosong. Tidak nyaman. Aku belum mengerti kebenaran dari masalah ini. Apakah ini akan membuat Xiao Jun marah dan mengusirku pulang? Yang mulia, apakah ini untuk Taun Yang Zi? Apakah masih perlu dikirim?
Panggil dia ke pintu. Hiniang, kamu mau kemana? Zhao Jun, apa maksudmu? Bukankah kamu yang menyuruhku pergi dari sini? Apa aku bilang kamu harus pergi? Aku ada urusan penting yang harus dilakukan. Mungkinkah Zhao Jun menyuruhku datang untuk mengantarnya? Kalau begitu, Zhao Gongzi, semoga perjalananmu lancar. Tunggu dulu. Setiap kali Li Qiguang pergi, kamu harus terus menonton sampai dia benar-benar tidak terlihat. Kenapa sekarang sudah mau pergi? Sebelum aku keluar dari rumah, jangan pergi. Zhao Jun ini, kenapa moodnya tidak menentu? Menghadapinya lebih melelahkan daripada mengukir batu giok. Ayo pergi. Istri, cepat ke pintu untuk menyambut Yang Mulia. Yang Mulia sudah minum. Agak tidak stable. Tolong bantu dia. Yang Mulia. Pergi? Semua pergi dari sini. Terima kasih atas bantuan Taoniang Zi. Jiun. Zhao Jun. Ikut aku pulang dulu. Hiniang, kamu tidak boleh jijik padaku. Baik, tidak jijik. Aku akan membantumu pulang, ya. Zhao Jun, jalan yang baik. Kamu ngapain? Hiniang, kamu sebelumnya jijik padaku, meskipun kamu sudah muntah bersih. Aku masih akan menciummu lagi. Kamu ngomong apa sih? Hiniang sebenarnya tidak benar-benar jijik padaku. Kamu baik-baik saja. Hiniang, seberapa kuat tanganmu? Tidak ada perasaan. Aku hanya seorang gadis kecil. Hanya mendorongmu sedikit. Bisa melukaimu. Sakit banget. Hari ini aku gak bisa pulang jalan kaki. Kalau gitu aku gendong kamu pulang, ya? Oke. Naik. Hiniang, dadaku sakit, tolong pijat ya. Sudah, Zhao Jun. Aku mau bikin sup penghilang mabuk dulu buat kamu. Hiniang, jangan pergi. Kamu sudah sadar dari mabuk. Zhao Jun, kamu bohong sama aku. Hiniang. Aku gak sengaja bohong, aku benar-benar suka sama kamu. Aku tahu semua masa lalumu. Kamu suka pakai baju warna biru. Suka mutiara putih. Suka makanan pedas. Setiap kali aku lihat kapalan di tanganmu, aku sedih banget. Aku gak mau kamu hidup terlalu hati-hati. Zhao Jun, maksud kamu apa? Aku berharap kamu bisa hidup ceria di sampingku. Kalau kamu masih gak mau, aku terima. Aku akan berdiri dari jauh, berharap kamu bisa hidup lebih baik dari sekarang. Nyonya, tuanmu sudah pergi pagi-pagi dan meninggalkan pesan. Minta Nyonya siapkan makanan nanti untuk menjamu Tuan Li.
Aku tahu. Tongshu, tolong bantu aku. Rebuskan obat pencegah kehamilan untukku. Barusan Taun Yangzi tanya sama aku. Obat pencegah kehamilan. Aku ingat di gudang seharusnya ada Cordyceps, ginseng, sarang burung walet, dan suplemen lainnya. Dia mau apa? Kamu rebuskan untuk dia. Ya, Hiniang, kamu gak mau punya anak sama aku. Tapi aku mau kamu punya anak kita. Hiniang, kamu lagi mikir apa? Beberapa masakan ini, semuanya favorit Li Guang. Aku gak suka irisan teratai, terlalu hambar. Gak suka sawi asam, terlalu asam. Gak suka sayuran hijau, terlalu hambar. Aku ingat banget, pertama kali kamu datang ke rumah Li. Sudah makan banyak ya? Sekarang sudah terlambat untuk melakukannya, Zhao Jun. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Pak Li. Pak Li datang, pelayan di pintu sedang membawanya masuk. Hidangan ini terlalu sederhana. Kamu tambahkan lebih banyak bumbu. Aku akan membawamu ganti baju dulu. Hari ini Hiniang sengaja menyiapkan satu meja hidangan. Untuk berterima kasih. Saudara Li yang memfasilitasi hubunganku dengan Hiniang. Zhao Jiyun. Ini yang melakukan ini, agar aku bisa hidup lebih baik. Saudara Li, kamu harus hidup dengan baik, baru bisa melihat anakku dengan Hiniang. Tidak tahu malu. Kalian sudah cukup. Hiniang hanya milikku. Toko Jade keluarga tahu juga hanya milikku. Kebenaran. Tidak boleh diketahui Hiniang. Hiniang, aku ada yang ingin dibicarakan tentang kebenaran kehilangan ingatanmu. Hiniang, aku juga ada yang ingin dibicarakan tentang kebenaran giok ini. Saudara Li, tubuhmu lemah, kamu harus makan lebih banyak. Lagi pula, jika ingin makan masakan Hiniang lagi, harus menunggu sampai aku dan Hiniang punya anak. Baru ada kesempatan. Zhao Jiyun Jenglong Harem. Kalau kalian tidak ada urusan, aku akan pergi dulu. Hiniang, jangan pergi. Kamu pergi dulu, jangan pedulikan dia. Apa yang mereka berdua katakan? Benarkah? Terlalu keterlaluan. Mai Huang, jangan terlalu dekat, aku gatal. Sudah bilang jangan terlalu dekat. Zhao Jun, sekarang masih siang. Kamu mau apa? Kamu sudah memberikan banyak pada Li Guang. Mengapa sedikit saja tidak mau memberikanku? Pak Li. Tidak baik, Nenek Wu dari Istana Putri datang. Pernikahanku dengan Putri Qianghua diatur oleh ibuku. Hiniang, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Hamba dengar Zhao Gongzi sering datang ke halaman ini. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di halaman ini. Ada perempuan licik apa? Mama, Anda salah lihat, di halaman ini tidak ada perempuan yang tinggal. Hamba adalah pengasuh putri. Membersihkan perempuan licik untuk putri itu wajar. Mingger. Kamu. Mama Wu. Ada hal penting? Putri kami menyukaimu, itu adalah keberuntungan bagi keluarga Zhao. Gongzi, jangan mengecewakan putri di dalam halaman ini.
Apakah ada perempuan tidak sopan yang bersembunyi? Tidak perlu repot-repot. Perempuan yang Zhao Jiun sukai adalah perempuan yang sopan. Gongzi Zhao melakukan ini. Tidak takut putri marah dan menyalahkan keluarga Zhao? Aku hanya mencari kebenaran, tinggal sementara di sini. Bahkan jika meninggalkan keluarga Zhao, aku bisa mencari kebenaran dengan cara lain. Menemukan kebenaran. Aku adalah pemahat jade keluarga Zhao, sekarang akan pindah. Hiniang, kamu mau kemana? Ke tempat yang seharusnya aku tuju. Aku mengerti. Aku pikir kamu pergi ke Mingde Yuan. Jika tidak ada hal penting, aku tidak akan berlama-lama hari ini. Aku akan mengirim lebih banyak pengawal untuk mengantar Mama kembali ke ibu kota. Paman Li, antarkan tamu. Mama Wu, silakan. Apa yang Gongzi Zhao lakukan hari ini, aku akan laporkan dengan jujur. Hiniang, apakah kamu ingin membiarkan nenek sihir itu mengusirmu? Lalu kamu bisa meninggalkanku. Jangan bermimpi. Zhao Jiun, apa yang kamu lakukan lagi? Kekuatan tanganmu masih sama seperti dulu. Besok adalah hari raya. Di gudang ada beberapa hiasan, kamu pilih beberapa. Kirimkan untuk ayah dan ibu. Kakak Jinshu, perutku tidak enak. Tolong kamu yang kirimkan. Istri sedang menunggu obat. Baiklah. Hanya aku yang pantas untuk Gongzi. Di gudang ada patung 8 dewa menyeberangi laut. Jika Tauhi tahu, pasti akan berpisah dengan Gongzi. Istri, lihat, ini yang aku temukan di gudang. Jayak Shuangshou Rui. Bagaimana bisa giok pahatan ada di sini milik Zhao Jun? Apakah dia adalah Qian Hu? Hiniang, bagaimana pemilihan hiasannya? Kamu sudah tahu semuanya. Mai Huang, kamu turun dulu. Sepasang giok berbentuk binatang ini adalah untuk Tuan Doushan. Kenapa ada padamu? Hiniang merasa. Mengapa ukiran giok ini ada padaku? Apakah kamu adalah orang yang kutemui saat mencari giok malam itu? Benar. Membiarkanku masuk untuk mengukir giok. Juga rancanganmu. Ya, Toko bermasalah. Adik masuk penjara. Apakah semuanya ada hubungannya denganmu? Dan pada hari pindah rumah itu, Suyuhei juga kamu yang atur. ya. Lalu Li Qiguang sakit parah. Juga rancanganmu. Dengan tubuhnya yang seperti itu, perlu aku merancang khusus. Zhao Jiun, kamu gila. Bagaimana aku bisa berpikir dia ada hubungannya dengan giok? Hiniang. Tanganmu sakit tidak? Kenapa kamu hanya ingat ini? Tidak ingat janjimu padaku. Aku tidak berhutang padamu. Zhao Jiun, antara kita selesai sampai di sini. Kamu bilang selesai ya selesai? Kapan aku bilang mau selesai? Tanpa izinku. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Semua yang ingin kamu luapkan sudah kamu luapkan. Zhao Jiun, bisa kamu lepaskan aku sekarang? Hiniang. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Zhao Jiun, lihat dirimu sekarang. Seperti apa? Apa bedamu dengan anak-anak keluarga kaya yang seenaknya? Memaksakan kehendak pada orang lain. Zhao Jiun, aku ini manusia. Bukan barang yang kalian perebutkan. Hiniang, aku mencintaimu. Zhao Jiun, kamu tidak bisa memaksakan kehendak. Aku punya orang yang kucintai, kamu tidak bisa memaksaku. Hiniang. Kamu ingin mencintai siapa? Apakah kamu sudah lupa janji kita? Apa janji yang ada di antara kita?
Zhao Jun. Berhenti. Bagaimana luka di tubuhmu bisa terjadi? Zhao Jun, aku tanya, bagaimana luka di tubuhmu bisa terjadi? Luka di tubuhku. Semua itu untukmu. Zhao Jun. Zhao Jun, kamu tidak akan apa-apa. Jangan lupa, kita masih punya janji sebelumnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jika aku ada masalah, keluarga Zhao akan membawaku pulang untuk sementara waktu. Kita punya giok sebagai bukti. Kamu tidak bisa melepaskanku. Zhao Jun. Zhao Ji. Orang yang aku ingat adalah Zhao Jun. Jadi, kekasih yang hilang dariku adalah dia. Aku ingat sekarang. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku tanpa mempedulikan bahaya malam itu. Hiniang, kamu. Kamu benar-benar ingat semuanya? Ya. Sebelumnya, Li Qiguang yang memukulku sampai pingsan. Setelah bangun, aku tidak ingat apa-apa lagi. Hanya ingat tentang giok kita. Jangan main-main. Aku masih bisa tidur sebentar lagi. Ayunan di halaman sudah aku perbaiki. Nanti setelah kamu sarapan, aku akan menemanimu bermain. Ya. Sudah bilang jangan main-main. Hiniang. Li Qiguang. Apa yang kamu lakukan di sini? Hiniang, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Kamu lupa, giok ini adalah bukti cinta kita? Zhao Jun mengambilnya dengan paksa. Hanya karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Tentang giok itu, aku sudah tahu semua kebenarannya. Qiguang, kamulah penipu dari awal sampai akhir. Aku tidak akan pergi denganmu. Hiniang, mau pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Lepaskan aku. Perlu Tut. Tuan Wu, hamba tahu salah. Seharusnya kayak member Chanyongzi. Kebenaran tentang patung giok. Paman Lin, katakanlah, bagaimana seharusnya menghadapi budak yang mengkhianati tuannya? Istri Wang punya anak cacat, butuh istri. Biarkan Jin Shu menikah ke keluarga Wang. Hamba tidak ingin menikah. Mohon Tuan Wu, maafkan hamba kali ini. Bawa dia pergi. Pergi. Tuan Wu, tidak baik. Town Yangzi Hailong. Cari, kirim semua orang untuk mencari. Baik. Wulan, perlu mencari orang seperti apa? Apakah perlu bantuan putri ini? Putri Chang. Zhao masih punya urusan penting, tidak bisa menemani. Ada apa yang lebih penting dari putri ini? Kapan Wulan akan kembali ke ibu kota untuk menikah dengan putri ini? Putri ingin menikah denganku? Apakah benar-benar mencintaiku? Aku seorang putri, bagaimana mungkin mencintaimu? Zhao tahu diri tidak pantas. Mohon Putri, membatalkan pertunangan. Zhao Jun, banyak keluarga bangsawan. Ingin meminang putri ini, aku bisa memilihmu. Ini adalah keberuntunganmu. Kalau begitu Yunjun terima satu tusukan ini. Putri akan langsung mengajukan pembatalan pertunangan kepada Ibu Suri. Untuk membatalkan pertunangan dengan putri ini, kau bahkan rela mengorbankan nyawa. Zhao Jun, aku pikir kau sudah gila. Pangeran, Lukamo. Tidak apa-apa. Di mana Hiniang? Nona tahu, dibawa pergi oleh Li Qiguang. Di kuil kecil sebelah barat kota.
Li Qiguang lagi. Kau kumpulkan orang, aku harus sendiri membawa. Hiniang kembali. Baik. Li Qiguang. Ini di mana? Hiniang, ikut aku. Hanya aku yang mencintaimu. Zhao Jun hanya sementara tertarik padamu. Bermain-main saja. Jangan mendekat. Memilih siapa adalah kebebasanku, lagi pula. Kita sudah bercerai. Hiniang, mengapa kau tidak mau percaya padaku? Aku sangat mencintaimu. Untuk bisa bersama denganmu selamanya, aku harus meninggalkanmu. Dan memilih obat ajaib. Sekarang, tubuhku sudah sembuh. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memenuhinya. Li Qiguang. Jangan menyamarkan keinginan pribadimu sebagai hal yang mulia. Kebenaran tentang giok itu. Aku sudah tahu semuanya. Lalu bagaimana? Rumah Zhao yang terhormat, mana mungkin memilih wanita biasa sebagai istri utama? Apalagi, Zhao Jun sudah bertunangan dengan Putri Qianghua. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh saudara Li. Aku sudah membatalkan pertunangan dengan Putri. Posisi Putri Hou selamanya milik Hiniang. Zhao Jun, dia bahkan rela membatalkan pertunangan untukku. Dengan Putri. Dan aku yang lupa padanya karena kehilangan ingatan. Kedepannya, aku pasti akan membalasnya dengan baik. Hiniang, kau yakin memilih Zhao Jun? Ya. Li Qiguang, aku tidak punya perasaan cinta padamu. Sayangnya kita sudah bercerai. Mulai sekarang, pernikahan masing-masing. Tidak ada hubungannya lagi. Tauhi, ini mungkin tidak tergantung padamu. Ibu. Hiniang jangan takut, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Erlang, aku sudah mengorbankan diriku. Setelah ini, pasti akan membalasku dengan baik, Hiniang. Suyuhi membawa paksa. Ayahmu dan Yulang tidak tahu dibawa kemana. Cepat minta tolong pada Erlang, biarkan dia melepaskan ayahmu dan adikmu. Li Qiguang. Apa yang kau lakukan pada ayah dan adikku? Cepat lepaskan mereka. Lepaskan, baiklah, aku bisa melepaskan mereka. Hiniang, asal kamu datang ke sini, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan mereka. Baik. Aku setuju denganmu. Asal jangan sakiti ibuku. Lepaskan ayah dan adikku. Hiniang jangan pergi. Gak apa-apa. Aku akan atur semuanya. Keluargamu akan aman. Wulang, aku pasti percaya kamu. Tapi aku gak boleh biarkan keluargaku dalam bahaya. Zhao Jiyun, dilihat dari latar belakang dan bakat, kamu lebih baik dariku. Salahmu adalah pikiranmu gak fokus ke jalan yang benar. Kamu pantas mati. Kalau kamu mati, Hiniang dan keluarga Zhao jadi milikku. Ternyata tujuanmu cuma keluarga Zhao ya. Bagus. Hari ini, aku mau lihat sebenarnya perasaanmu ke Hiniang. Seberapa tulus dan dalam. Hari ini, cuma satu dari kalian berdua yang bisa hidup. Jangan! Zhao Jun. Hiniang. Syukur kamu baik-baik aja. Zhao Jun. Zhao Jun, sadarlah. Erlang, masih mau lanjut? Tangan sudah pegel. Asal bunuh semua keluarga Tao. Semua harta keluarga Tao jadi milikku. Li Qiguang. Aku sudah setuju denganmu, kenapa kamu gak mau? Lepaskan keluarga kami? Hiniang, jangan pedulikan aku, selamatkan ayahmu. Dan Yulang. Buru-buru amat. Siapa suruh Hiniang gak mau pilih aku? Hiniang, kalau saja kamu pilih aku, kamu juga dapat bagian harta keluarga Tao. Kenapa perlakukan aku seperti ini? Karena kamu jahat. Jijik. Aku benar-benar salah menilaimu. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Aku jahat? Aku jijik? Dulu kan kamu yang mau nikah sama aku. Selama pernikahan ini, kamu juga gak mau biarkan aku sentuh kamu. Semua ini semua salahmu. Apa hubungannya denganku? Hari ini, aku benar-benar ingin mencobamu. Tangkap dia. Cepat. Pergi. Pincuan, cepat selamatkan tuan kelimamu. Aku masih harus mencari ayahku dan Yulang. Wulang. Aku serahkan padamu. Nona tahu, aku akan mengirim seseorang bersamamu, jadi kamu juga bisa. Cepat menemukan keluargamu. Selain itu, tuan kelima sudah bangun.
Aku akan memberitahunya keberadaanmu. Terima kasih. Hiniang. Zhao Yunjun, aku menyuruhmu belajar sejak kecil. Apakah hasilnya seperti ini? Di dalam dirimu, sama rendahnya dengan Zhao Yuntang. Hina, Jika ayah tidak melakukan ini, apakah sekarang bisa bersama ibu? Apa yang kau inginkan, harus kau perjuangkan sendiri. Bukan begitu? aku tidak pernah mengajarkanmu ini. Zhao Yuntang menggunakan cara yang hina. Merusak pernikahanku, lalu memaksaku. Bagaimana mungkin aku mencintai orang seperti itu? Ibu. Kamu tidak mencintai ayah? Tidak. Jika kamu benar-benar mencintai wanita itu, seharusnya kamu tidak memaksanya. Ibu benar. Tapi ibu, aku dan dia benar-benar saling mencintai. Hiniang. Wulang. Sanggukokak. Hiniang, aku sudah membatalkan pertunanganku dengan putri. Sebelumnya aku salah. Aku memaksamu, kamu bisa melakukan hal yang sama padaku. Mohon Hiniang, sayangi aku. Siapa yang tidak tahu malu sepertimu? Tapi Hiniang, kalau bukan karena aku yang terus mengejarmu, Hiniang, apakah kamu akan selamanya tidak mengingatku? Tentu tidak. Zhao Jun, ikatan antara kita tidak akan pernah terputus karena orang lain. Hiniang, kamu suka rantai? Buku itu bilang, kalau perempuan dan laki-laki terkunci setiap hari, bisa meningkatkan hubungan suami istri. Hiniang, mau coba sama aku? Zhao Jun, kamu jangan sering baca buku itu. Jangan ganggu aku masih harus jaga toko, sibuk banget. Tapi aku sangat merindukanmu setiap hari. Hiniang, kamu sudah lebih dari sebulan tidak pulang ke Zhaofu. Kalau kamu tidak mau pulang sama aku bisa menikah ke keluarga Tao. Meskipun kamu benci aku, kamu bisa melihatku setiap hari. Orang tuaku pasti tidak mau, Zhao Jun. Kamu kan seorang pangeran, tidak malu? Tidak malu kok. Asalkan kamu mau pulang sama aku, apalagi. Di perut Hiniang sudah ada anakku. Anak itu tidak bisa tanpa ayah. Kalau nanti dia sekolah, dikatain tidak punya ayah. Hiniang, tega? Bohong, waktu itu aku minum obat pencegah kehamilan. Bagaimana bisa aku? Sudah lebih dari sebulan haidku tidak datang, tidak mungkin benar. Zhao Jun, kamu kasih aku minum apa? Obat penambah tenaga. Baiklah Zhao Jun, kamu menghitung aku lagi. Meskipun aku hamil anakmu, aku bisa menghidupinya sendiri, tidak butuh kamu. Pergi. Hiniang, aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, ya? Kalau begitu, nanti. Lihat saja bagaimana perbuatanmu. Kalau begitu hari ini aku akan tunjukkan pada Hiniang bagaimana perbuatanku. Zhao Jun, kamu ngapain? Aku mau pipis. Pergilah. Wulang, anakmu pipis lagi, cepat keluar kerja. Datang. Hiniang, kasihanilah aku. Aku masih menjahit baju untuk Xiao Bao. Gu dan pipis lagi, anak laki-laki. Tidak perlu terlalu ribet, biarkan dia sendiri yang bersihkan. Zhao Jun, kamu bilang aku susah melahirkan, semua pekerjaan rumah kamu yang tanggung. Sekarang suruh ganti popok Goudan saja. Kamu tidak mau. Istriku, aku tahu salah, aku tidak akan berani lagi.
Zhao Jun, kamu ngapain sih? Masih siang bolong. Anak masih ada di sini. Goudan masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kamu takut apa? Ayah dan ibu ciuman lagi. Malu-maluin. Zhao Jun, Pergi sana. Hiniang. Sekarang kamu sudah besar bulan. Jangan marah-marah. kamu masih berani ngomong? Aku hamil, bukan lumpuh. Sekarang kamu bahkan gak izinkan aku mengukir batu giok. Nanti kalau Erdan lahir, aku bakal pukul kamu. Sayang, tenang dulu. Tunggu aku selesai merajut baju si kecil. Kita pergi ke pasar belanja, oke? Mau beli apa saja, ya? Aku nggak mau. Toko-toko di sekitar sini sudah aku beli semua. Kalau aku beli lagi, Mai Huang pasti datang lagi nangis-nangis. Sayang. Baju dan perhiasan di rumah harus diganti yang baru ya? Kamu nggak ngomong aku lupa, beberapa bulan lagi. Mai Huang akan menikah. Aku harus siapkan mas kawinnya. Biaya pernikahan dan mas kawin. Kasih sini. Sayang, kamu tega nggak sih? Harusnya kamu kasihan sama aku. Sayang, mau makan apa malam ini? Aku yang masak. Aku mau makan daging asam manis, 3 asam manis. Asam manis. Zhao Jun, kayaknya aku mau melahirkan. Goudan, ibumu mau melahirkan? Cepat. Goudan, kamu punya adik lagi. Nanti jadi kaya raya.